Selamat pagi semua. Kali ini kita akan diskusi mengenai fotosintesis. Diskusi kali ini akan kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu overview, chloroplast, dan yang ketiga adalah reaksi terang. Fotosintesis merupakan suatu proses pada tumbuhan hijau dan organisme tertentu untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Proses ini menggunakan sinar matahari, air, dan karbon dioksida untuk membentuk oksigen dan energi dalam bentuk gula. Hampir seluruh organisme yang mengalami fotosintesis merupakan organisme autotrof, yang merupakan organisme yang mampu mensintesis makanannya secara langsung dari karbon dioksida dan air dengan menggunakan energi dari cahaya. Walaupun tidak semua organisme menggunakan karbon dioksida sebagai sumber atom karbon untuk melakukan fotosintesis, organisme heterotrof menggunakan senyawa organik sebagai sumber atom karbon. Fotosintesis terdapat 3 hal utama yang terjadi selama prosesnya. Yang pertama adalah cahaya matahari diubah atau dikonversi menjadi energi kimia. Yang kedua adalah air akan mengalami pemecahan membentuk molekul oksigen. Dan yang ketiga adalah karbon dioksida akan dijadikan bahan baku dalam proses pembentukan gula. Fotosintesis memiliki peranan yang sangat penting untuk keberadaan kehidupan di bumi. Karena fotosintesis merupakan suatu proses di mana suatu energi di biosfer tersedia untuk makhluk hidup. Sebagai produsen utama, organisme fotosintetik membentuk dasar dari jaring makanan di bumi dan akan dikonsumsi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh organisme lain di tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, hampir semua oksigen di atmosfer merupakan hasil dari proses fotosintesis. Sehingga jika proses fotosintesis berhenti, maka persediaan makanan dan material organik di muka bumi akan berkurang dengan drastis atau sebagian akan menghilang. Dan atmosfer bumi juga akan kehilangan oksigen sudah barang tentu. Fotosintesis ini terjadi di dalam kloroplas pada tumbuhan. Semua bagian tumbuhan yang berwarna hijau mengandung kloroplas dan merupakan tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Ini harus kita tahu, atau maksud saya kita ketahui bersama. Bagian daun dari tumbuhan merupakan bagian dari tumbuhan yang paling banyak mengandung kloroplas. Warna hijau yang terdapat pada kloroplas berasal dari klorofil yang terkandung di dalamnya. Pigmen warna klorofil ini mampu menyerap energi. Terus kita lihat ke kloroplas. Kloroplas ini adalah suatu organel di dalam sel tumbuhan dan ganggang atau alga yang merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Kloroplas merupakan jenis plastik organel mirip kantong dengan membran ganda, berbentuk bulat, oval atau cakram yang terlibat dalam proses sintesis dan penyimpanan bahan makanan. Kloroplas juga dapat ditemukan dalam jaringan yang tidak tampak hijau seperti blade, bagian dari daun, dari rumput laut coklat, atau daun merah
pada tumbuhan tertentu. Jadi kalau kita perhatikan di sana, warnanya bukan hijau, tapi di sana juga terjadi fotosintesis. Pada tumbuhan, kloroplas terkonsentrasi terutama pada sel parenkim mesofil dari daun, yaitu lapisan internal dari daun. Ini hampir terdapat pada semua tumbuhan hijau dan alga tertentu. Klorofil adalah suatu senyawa yang merupakan anggota kelas pigmen yang merupakan senyawa penting dalam proses bio atau fotosintesis. Klorofil ditemukan di hampir semua organisme yang mengalami fotosintesis termasuk tumbuhan hijau, cyanobacteria, dan alga. Klorofil ini terdapat pada membran tirokoid. Senyawa ini menyerap energi dari cahaya, kemudian energi ini digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat atau yang kita kenal dengan gula. Molekul klorofil terdiri dari intirogam, magnesium plus sebagai pusat yang dikelilingi oleh struktur senyawa yang mengandung nitrogen yang membentuk cincin porfirin. Semua molekul klorofil memiliki karakteristik berupa 4 cincin mirip pirol, tetrapirol, yang terikat bersama dengan cincin kelima tambahan. Selain itu, terdapat sejumlah rantai samping yang terikat pada struktur cincin. Salah satu rantai sampingnya berupa hidrokarbon panjang yang disebut sebagai cincin ketol. Senyawa klorofil memiliki rumus molekul C55, H72, Mg, N4, dan oksigen 5. Klorofil diklasifikasikan sebagai klorin yang merupakan kerabat dekat dari porfirin yang memiliki bentuk seperti hemoglobin. Terdapat beberapa jenis klorofil yang berbeda dalam struktur kimianya seperti yang terjadi pada organisme yang berbeda. Secara struktural, klorofil memiliki perbedaan dari pigmen fotosintesis lainnya karena klorofil memiliki jaringan ikat tunggal dan ganda bergantian yang membuatnya menjadi cukup efektif untuk proses fotosintesis. Selain itu, elektron dalam molekul klorofil tidak terlokalisasi tetapi terdistribusi pada seluruh ikatannya sehingga memungkinkan pigmen menyerap cahaya dengan lebih mudah. Nah, mari kita perhatikan bahwa klorofil ini dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama adalah klorofil A. Klorofil A ini adalah jenis klorofil yang paling banyak tersebar luas dan ditemukan hampir di semua organisme hidup yang mampu melakukan fotosintesis. Klorofil A juga ditemukan dalam jumlah kecil pada beberapa bakteri belerang yang melakukan fotosintesis anaerobik. Pigmen ini menyerap sebagian besar pada panjang gelombang yang berwarna biru ungu dan jingga merah dari cahaya dan memantulkan cahaya kuning hijau sehingga menghasilkan tampilan warna hijau dari bagian tersebut. Klorofil A ditemukan di sebagian besar organisme fotosintetik pada organisme eukariot, cyanobacteria, dan chlorophyll. Struktur dari klorofil A mirip dengan struktur dasar dari klorofil.
Klorofil A berbeda dari klorofil lainnya ditinjau dari rantai samping yang terikat pada cincin. Senyawa ini memiliki gugus metil dan etil pada posisi C7 dan C8 yang merupakan penyumbang elektron. Klorofil A ini cenderung bersifat hidrofobik yang memungkinkan pengikatan molekul protein hidrofobik dalam membran tilakoid. Biosintesis dari klorofil A terjadi melalui reaksi antara klorofil A pada vitil di fosfat dengan adanya cincin klorofil sintes. Terus yang selanjutnya adalah klorofil B. Klorofil B adalah klorofil yang paling melimpah kedua setelah klorofil A dalam organisme fotosintesis. Perbedaan struktur klorofil A terdapat pada substitusi formil pada posisi cincin C7. Klorofil B merupakan bagian dari kompleks anten periferal. Klorofil B ini juga menyerap sebagian besar cahaya biru dalam spektrum cahaya. Proses biosintesis dari klorofil B mirip dengan klorofil A dengan menggunakan enzim klorofil sintes. Selanjutnya adalah klorofil C. Klorofil C adalah klorofil yang bertindak sebagai pigmen aksesori dan kurang tersebar luas dibandingkan dengan klorofil A maupun klorofil B. Klorofil C banyak ditemukan pada alga coklat keemasan, alga laut, dan dinoflagellata. Klorofil C menghasilkan warna biru hijau karena menyerap cahaya di daerah panjang gelombang 447 sampai 520 nanometer. Keunikan struktur dari klorofil C adalah memiliki struktur cincin porfirin tanpa ekor isoprenoid. Selain itu, klorofil C juga memiliki trans asam akrilat pada posisi C17, bukan seperti klorofil A atau B yang memiliki rantai samping asam propionat. Nah, selanjutnya adalah klorofil D. Klorofil D ini merupakan salah satu bentuk klorofil langka yang ditemukan di beberapa spesies alga merah dan cyanobacteria. Klorofil D merupakan bentuk klorofil teradaptasi agar sesuai dengan alga dan organisme fotosintesis yang ditemukan di air dalam, di air dalam, di mana pada kondisi ini tidak banyak cahaya yang dapat menembus. Klorofil D ini menyerap panjang gelombang merah jauh di luar jangkauan optik dan beberapa panjang gelombang di wilayah biru hijau. Klorofil D ini adalah pigmen yang penting pada cyanobacteria yang hidup bebas di lingkungan yang memperoleh cahaya kurang terlihat dan radiasi inframerah yang ditingkatkan. Selanjutnya ada klorofil E. Klorofil E ini adalah bentuk klorofil langka yang ditemukan di beberapa alga emas, terutama pada Tribonema bombinimum dan Paucheria hemata. Klorofil E ini ditemukan mirip bakterioklorofil yang terdistribusi di cyanobacteria. Selanjutnya ada klorofil F. Klorofil F adalah bentuk klorofil terbaru yang ditemukan di stromatolith pada tahun 2010. Jadi penemuan ini masih baru dan fungsi yang tepat dari klorofil F ini dalam fotosintesis belum banyak dijelaskan. Tetapi
beberapa bukti menunjukkan klorofil F bertindak sebagai pigmen aksesori. Klorofil F mampu menyerap sinar inframerah yang ada di daerah merah yang meningkatkan efisiensi fotosintesis. Nah, selanjutnya kita mari diskusi mengenai reaksi fotosintesis. Reaksi fotosintesis dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu reaksi terang atau light reaction atau light dependent reaction. Reaksi ini merupakan reaksi fotosintesis yang menggunakan energi cahaya untuk melakukan proses fotosintesis. Reaksi ini terjadi pada waktu siang di mana terdapat matahari. Reaksinya berlangsung pada tilakoid. Pigmen yang terdapat pada membran tilakoid membentuk kompleks protein yang disebut sebagai fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem ini menghasilkan foton atau energi yang akan digunakan sebagai energi pada dark reaction atau reaksi gelap. Reaksi gelap atau dark reaction atau light independent reaction ini kita perhatikan bahwa reaksi gelap adalah reaksi yang tidak membutuhkan cahaya sebagai energi untuk melakukan reaksi fotosintesis. Reaksi gelap dapat berlangsung baik siang maupun malam hari. Reaksi gelap terjadi pada stroma dari kloroplast atau suatu bagian pada tilakoid. Di sini kita perhatikan dengan baik. Reaksi terang terjadi di membran tilakoid dan berlangsung dengan hadirnya cahaya matahari. Jadi kita perhatikan di sini dengan baik-baik. Klorofil yang terdapat pada tumbuhan menyerap cahaya matahari dan mentransfer ke dalam fotosistem yang berlangsung, maksud saya yang bertanggung jawab pada proses fotosintesis. Air digunakan sebagai penyedia ion hidrogen dan elektron dan juga menghasilkan oksigen. Elektron dan proton digunakan untuk menghasilkan NADPH, bentuk tereduksi dari nikotin adenin dinukleotide fosforik acid dan ATP adenosin trifosfat. ATP dan NADPH merupakan penyimpan energi dan elektron carrier atau donor molekul. ATP dan NADPH juga digunakan pada tahapan fotosintesis selanjutnya. Molekul klorofil mendapatkan kembali elektron yang hilang dari molekul air melalui proses yang disebut sebagai fotolisis yang melepaskan molekul oksigen. Reaksi terang yang terjadi ditunjukkan oleh reaksi pada gambar di slide ini. Gambar pada slide ini merupakan tahapan yang terjadi pada proses reaksi terang. Yang pertama kita perhatikan proses eksitasi fotosintesis oleh energi cahaya. Fotosintesis merupakan kelompok pigmen fotosistem merupakan kelompok pigmen fotosintesis yang terdapat di dalam membran tilakoid. Fotosistem ini diklasifikasikan menurut panjang gelombang serapan maksimalnya. Misalnya fotosistem 1 700 nanometer dan fotosistem 2 680 nanometer. Ketika fotosistem menyerap energi cahaya, elektron akan terdelokalisasi sehingga molekul pigmen akan berenergi atau tereksitasi. Elektron yang tereksitasi ini kemudian ditransfer ke molekul pembawa yang terdapat di dalam
membran tilakoid. Produksi ATP melalui rantai transport elektron, yaitu elektron yang tereksitasi dari fotosistem 2 akan ditransfer ke rantai transport elektron di dalam membran tilakoid. Saat elektron melewati rantai, elektron-elektron ini akan kehilangan energi yang digunakan untuk mentranslokasi ion hidrogen ke dalam tilakoid. Penumpukan proton di dalam tilakoid akan menciptakan gradien elektrokimia atau gaya gerak proton dari ion hidrogen kembali ke stroma dengan bantuan enzim transmembran ATP sintes atau chemiosmosis. ATP sintes menggunakan bagian ion hidrogen untuk mengkatalisis sintesis ATP dari ADP plus fosfor inorganik. Proses ini disebut sebagai fotofosforilasi karena cahaya menyediakan sumber energi awal untuk memproduksi ATP. Elektron yang kehilangan energi dari fotosistem 2 diambil oleh fotosistem 1. Selanjutnya kita perhatikan di situ reduksi NADP+ dan fotolisis dari air. Elektron yang tereksitasi dari fotosistem 1 dapat ditransfer ke molekul pembawa dan digunakan untuk mereduksi NADP+ ini. Proses ini akan membentuk NADPH- yang dibutuhkan untuk reaksi bebas cahaya atau kita kenal dengan reaksi gelap. Elektron yang hilang dari fotosistem 1 digantikan oleh elektron yang tidak diberi energi dari fotosistem 2. Elektron yang hilang dari fotosistem 2 digantikan oleh elektron yang dilepaskan dari air melalui fotolisis. Kemudian air dipecah oleh energi cahaya menjadi ion hidrogen yang digunakan dalam kemoosmosis, dan oksigen akan dilepas sebagai produk sampingan. Reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH. Kedua molekul ini merupakan bentuk molekul penyimpan atau pembawa energi yang digunakan pada proses fotosintesis dan respirasi seluler. NADP+ dapat menahan elektron yang tereksitasi dari energi cahaya yang dihasilkan oleh klorofil menjadi NADPH. ATP dinamakan sebagai cellular currency karena ATP digunakan sebagai energi pada semua reaksi yang terjadi di sel dari semua makhluk hidup. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ATP ini kita kenal sebagai cellular currency karena ATP digunakan sebagai energi pada semua reaksi yang terjadi di sel dari semua makhluk hidup. Ketika salah satu dari 3 rantai fosfat pada ATP terputus, maka akan menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh sel. Jadi fungsinya adalah ATP ini terhidrolisis, pada saat terhidrolisis akan menghasilkan energi. Berikut summary dari reaksi terang pada proses fotosintesis. Yang pertama adalah reaksi terang terjadi dalam ruang antar membran tilakoid. Yang kedua adalah klorofil pada fotosistem 1 dan 2 menyerap cahaya yang memicu pelepasan elektron berenergi tinggi. Dan yang ketiga adalah elektron tereksitasi dari fotosistem 2 ditransfer antara molekul pembawa dalam rantai transport elektron. Keempat, rantai transport elektron mentranslokasi ion hidrogen dari semua stroma ke dalam tilakoid sehingga menciptakan gradien proton, dan proton dikembalikan ke dalam stroma melalui ATP sintes yang digunakan untuk sintesa ATP.
Selanjutnya, elektron tereksitasi dari fotosistem 1 digunakan untuk mereduksi NADP+, membentuk NADPH. Elektron yang hilang dari fotosintesis 1 digantikan oleh elektron yang tidak diberi energi dari fotosistem 2. Elektron yang hilang dari fotosistem 2 ini digantikan setelah fotosintesis air. Selanjutnya adalah produk dari reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH, akan digunakan pada reaksi gelap. Demikian diskusi kita untuk kali ini. Akan selanjutnya kita diskusi pada fotosintesis bagian kedua.